membuat kepala desa berusaha dan pasien itu semakin tidak punya kemampuan untuk membayar. Sehingga saya ingin menemui pasien tersebut dan saya akan memintanya untuk segera dipulangkan, dan saya juga akan membayar ke rumah sakit. Tetapi pelajaran penting bagi kita ada dua hal. Yang pertama, kepala desa, pemerintah harus menyisir warganya yang tidak mampu, yang tidak menjadi peserta jam sostek. Itu yang pertama, sehingga tidak ada lagi warga yang mengalami problem seperti ini. Diperiksanya di mana waktu di desanya? Periksa apa? Waktu di desa diperiksanya di mana? Ibu Hela teh bidan. Waktu ya, maksudnya dari mulai kehamilan bulan pertama sampai terakhir dengan siapa bidan konsultasinya? Dengan Bu Hela, bidan pertama yang dulu. Bu Hela, terus kemudian Terus ke Asofa udah di SD. Asofa, terus ke puskesmas. Ibu dirujuk ke sini oleh siapa? Langsung ke sini. Langsung ke Tamrin. Oh, pertama dibawa ke Tamrin oleh ambulan. Ya. Oleh ambulan dibawa ke Tamrin, dari Tamrin Katanya nggak ada nicu. oh enggak ada nicu. Akhirnya di sini yang ada nicu. Ke bawah. Bisa Pak. Bisa. Nengok cuman pulang nggak bisa. Kenapa nggak boleh pulang? Itu karena administrasi sih dok. Enggak, logikanya gini. Kalau administrasi, apakah dengan pasien tidak pulang lantas rumah sakit jadi lunas? Paling itu ke manajemennya Pak. Manajemennya ya? mana? Manajemennya udah pulang Pak. Nah, jadi siapa di sini? Kenapa? Siapa di sini sekarang yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab. Ya di sini siapa yang pimpinannya siapa sekarang? Dr. Helena. Saya salahin dia ya. Saya salahin dia kenapa dia tidak ikut BPJS. Gitu loh. Saya salahin dia loh. Padahal berpenghasilan tetap. Artinya tiap bulan 2,5 juta, 3 juta, 4 juta bisa kirim ke istrinya. Tapi tidak mau bayar BPJS. Saya salahin loh. Salahin dia. Jelas dia salah. Sebagai kepala keluarga dia tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Sebagai kepala keluarga. Gitu loh. Karena bukan kategori orang nganggur, bukan kategori orang miskin banget. Bukan. Gitu loh. Semua orang harus dibenerin. Ya Bu, bayar pasien Bu, Nani Suryani. Pak, ini ibu jaganya. Ya Bu, saya bayarin pasien. Ibu kenapa Ibu nahan pasien? Saya nggak nahan. Kenapa? Nggak boleh saya ibunya, istrinya, anaknya mati loh, meninggal Bu. Kemarin itu kan memang untuk bayinya sudah dipulangkan. Nah, mestinya kan dikasih dong ruang untuk minimal nengok bayinya yang dikuburkan. Kita nggak, maksudnya gini Pak Dedi, kan kita itu nggak nahan ya, dan keluarga waktu itu kita udah komunikasi juga sama bapaknya, dan bapaknya juga nggak minta izin buat pulang. Nah, ini kepala desanya tadi bilang mana kak desa? Enggak. Oh, kita komunikasi sama bapaknya kok, nggak sama kepala desa. Pak Kepala Desa Tadi itu saya tanya nggak bisa pulang, padahal anaknya meninggal. punten Pak Dedi, kita nggak bilang nggak bisa pulang ya, surat izin pulangnya belum kita keluarkan. Maaf Pak Kepala Desa ya, Ya, Bapak tadi kan, ngerekam saya tahu kok. Tadi kata Bapak tadi ngerekam saya ya pembicaraannya, kata saya ibu sama-sama kan tahu. gini, kata ibu belum bisa pulang dikarenakan surat izin keluarnya belum ada, dikarenakan belum beres administrasi. Betul, administrasinya. Saya sebagai kepala desa mau tanggung jawab, walaupun saya minta dicicil, tapi saya mau tanggung jawab untuk warga saya. Tapi kan tetap Bapak ibu bilangnya minta mau jaminan. Ya, Minta jaminan, sedangkan orang itu orang nggak mampu, minta jaminan ke apa? Begini Pak, Yang harus Kepala Desa dijaminkan. maaf ya, prosedur kami dari awal ya, pada saat pasien masuk, bapaknya kita panggil berulang-ulang. Pak, ini bapak statusnya begini, terus pada saat bayinya masuk ke ruang perawatan, kita panggil lagi, Pak, kata bapaknya, iya nggak apa-apa. Maaf, kami sudah memanggil tiap hari, mungkin bapaknya bisa di... Tapi nanti nggak boleh lagi lah ada pasien yang ditahan, nggak boleh pulang. Karena selama tinggal di rumah sakit biayanya tambah.
Kalau untuk kemarin Pak, punten ya Kang. Kalau saya sih sederhana logikanya Bu. Jadi gini logikanya, kalau ada bayi yang lahir dari seorang ibu, kemudian suaminya tidak punya kemampuan membayar, ibunya harus pulang. Bayinya harus pulang, yang ditahan harus suaminya. Gitu ya. Iya dong. Yang ditahan harus suaminya, karena suamilah yang bertanggung jawab terhadap kehamilan dan kelahiran istrinya. Ya mungkin nanti. Jadi dia yang bersalah. Jadi kalau yang mau ditahan masukin ruang isolasi itu suaminya. Kalau istrinya menderitanya dua Bu, udah hamil, udah melahirkan, udah nggak bisa pulang, suaminya enak-enak. Iya. Itu logika saya gitu. Bu, nggak berapa sisanya. Ya udah. Tapi terima kasih juga rumah sakitnya udah bisa menganin. Iya. Karena kan ke Tamrin nggak ada ICU, di sini ada ICU, artinya ibunya sudah nyawanya terselamatkan. Itu harus ingat juga. Kita harus ngucapin terima kasih. Kalau nggak dibawa ke sini bisa jadi ibunya meninggal, gitu loh. Cuman prosedur nahannya salah. Harusnya suaminya yang ditahan. Sekarang harus setiap rumah sakit bikin aturan. Kalau istrinya melahirkan, nggak bisa bayar, suaminya tahan. Enak aja ngehamilin nggak bisa tanggung jawab. Udah Bu? Nggak apa-apa Bu, bisa jangan dicas semuanya, nggak ada lagi duitnya. Udah ya, kasih. Mana suaminya? Nah, udah, ya, nih udah lunas. Ya, janji dulu sama saya, istri kamu masukin BPJS. Ya. Awalnya dia lapornya pengen BPJS, Masukin BPJS habis ini, nggak boleh lagi, ya kan? Jangan sampai kamu jangan milih yang bayarin. Ya. Bapak, Ya. Bu ya, nanti nggak boleh lagi ya. ya, Bapak. Jangan ada lagi dong, nggak enak, nggak enak. Karena rumah sakit ada fungsi sosialnya. Ini bukan Ya, ya? iya ini istrinya. Kasihan. Gitu. Nanti yang ditahan suaminya aja. Atur nuhun, Pak Ya Dedi. Bu, makasih Bu. Mohon.